Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat ke-56. Di hamparan bumi yang luas ini, tidak hanya manusia, hewan dan tumbuhan saja yang tinggal di sini, melainkan ada makhluk lain yang kasat mata, yang tak sanggup mata manusia melihatnya, yang hidup berdampingan dengan kita. Mereka adalah bangsa jin. Bangsa jin yang sejatinya tidak terlihat bisa menampakkan wujudnya di depan manusia, dan kebanyakan dari manusia akan takut, kemudian berusaha lari menghindari hal tersebut. Nah, ada beberapa penampakan jin atau syaiton yang sengaja menampakkan dirinya di depan para nabi dan sahabat. Bagaimanakah reaksi mereka? Dan inilah kisahnya. 1. Umar bin Khattab. Yang paling mencolok dari sosok Sayyidina Umar adalah bentuk fisiknya. Beliau memiliki tinggi yang jauh di atas rata-rata manusia pada umumnya. Bahkan jika sedang berada di tengah kerumunan, akan nampak seolah-olah beliau sedang menunggang sesuatu. Selain itu, kedua tangan beliau adalah tangan yang aktif. Itu berarti tangan kanan dan kirinya sama kuatnya. Dan beliau terkenal di masyarakat memiliki pukulan yang amat keras. Umar juga memiliki kumis yang lebat, jalannya cepat dan suaranya besar. Namun meskipun terdengar menyeramkan, Sayyidina Umar memiliki jiwa yang bersih secerah langit Mekah. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa bangsa jin atau golongan setan sangat takut kepada Khalifah Umar, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya setan benar-benar takut padamu, wahai Umar." Tatkala aku duduk, budak wanita itu memukul rebana. Lalu masuk Abu Bakar, Ali dan Utsman, dia masih memukul rebana. Tatkala dirimu yang datang, budak wanita itu melemparkan rebananya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, bicara tentang setan, Sayyidina Umar pernah bergulat dengan setan. Setan dari golongan jin. Dan setan yang dilawan Sayyidina Umar ini bukanlah jenis setan yang biasa. Di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim dikisahkan, pada suatu ketika di sebuah jalan di kota Madinah, Sayyidina Umar bertemu dengan salah satu jin yang mengaku bahwa dirinya yang paling kuat di antara jin-jin yang lainnya. Lalu tak berapa lama kemudian, Umar dan jin itu pun berkelahi. Dan tak butuh waktu yang lama, Sayyidina Umar berhasil membanting jin itu ke tanah. Merasa malu dan penasaran, jin itu meminta pertandingan kedua. Dan hasilnya sama saja, jin itu berhasil dijatuhkan Umar untuk kedua kalinya. Setelah berhasil mengalahkan jin itu, lalu kemudian Umar berkata, "Kulihat ukuran tubuhmu sangat kecil, dan kenapa lenganmu seperti kaki depan anjing? Apakah semua dari bangsa jin seperti ini, atau cuman kamu saja?" Jin itu menjawab, "Aku adalah jin yang paling kuat di antara jin sebangsaku. Mari kita bergulat lagi." Jadi mereka bergulat lagi, dan lagi-lagi Sayyidina Umar berhasil menjatuhkannya dengan mudah. 2. Khalid bin Walid. Pada masa jahiliyah di kota Mekah, banyak masyarakatnya yang menyembah berhala. Bahkan sebelum masa penyebaran agama Islam, di Mekah ada sekitar 360 berhala. Dan dari sekian banyak berhala tersebut, ada 4 berhala terkenal yang paling besar dan penting di Mekah, yang bernama berhala Hubal, Lata, Manah, dan Uzza. Keempat berhala-berhala itu terbuat dari material yang berbeda-beda. Ada yang terbuat dari batu, kayu, tembaga, perak, dan bahkan ada yang terbuat dari emas. Bentuknya pun bermacam-macam. Ada yang berbentuk seperti manusia, ada juga yang berbentuk menyerupai hewan. Jadi pada suatu hari, Rasulullah SAW mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan berhala Uzza. Berhala Uzza ini terletak di sebuah rumah di perkebunan kurma dan disembah oleh berbagai suku, mulai dari suku Quraisy, Kinanah, dan Mudor. Nah, yang bertugas sebagai penjaga dan pengurus dari berhala Uzza ini yaitu dari Bani Syaiban, dari kabilah Bani Sulaim, yang juga merupakan sekutu dari Bani Hashim. Orang-orang dari Bani Syaiban ini tahu betul siapa Khalid bin Walid, seorang anak muda dan panglima yang tak terkalahkannya Nabi SAW.
Jadi ketika orang-orang Bani Syaiban ini mendengar bahwa Khalid bin Walid sedang berjalan menuju berhala mereka pun ketakutan dan malah mengalungkan pedang mereka di berhala Uzza ini. Dan kemudian lari sembunyi di atas bukit, kemudian berdoa supaya Uzza, berhala mereka ini, bisa mengalahkan Khalid. Ketika Khalid bin Walid sampai di lokasi, beliau langsung menghancurkan berhala Uzza itu. Maka setelah berhala Uzza itu hancur, Khalid bin Walid kembali menemui Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Khalid bin Walid untuk kembali ke tempat berhala itu. Rasulullah SAW bersabda, "Kembalilah ke tempat itu, sesungguhnya engkau belum berbuat apa-apa." Khalid bin Walid pun segera kembali ke tempat berhala Uzza itu. Ternyata dari dalam rumah itu keluar sesosok wanita yang tubuhnya hitam dan dalam keadaan yang telanjang, dengan rambut panjang yang berantakan serta menaburkan debu di kepalanya. Tanpa berpikir panjang, Khalid langsung menebaskan leher wanita itu dengan pedangnya hingga ajal menjemputnya. Kemudian Khalid kembali kepada Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian yang baru saja terjadi. Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Itulah Al-Uzza yang tidak akan disembah lagi untuk selamanya." 3. Nabi Muhammad SAW. Kisah ini diabadikan dalam sebuah hadis yang dikisahkan dari Abu Ad-Darda dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ketika Rasulullah SAW sedang bersiap-siap berdiri untuk sholat, tiba-tiba para sahabat yang ada di dekatnya mendengar Rasulullah SAW mengucapkan, "Aku berlindung kepada Allah darimu. Kukutuk engkau dengan kutukan Allah." Kalimat ini diucapkan sebanyak 3 kali sambil Rasulullah SAW membentangkan tangannya seolah-olah akan mengambil sesuatu. Hal ini membuat para sahabat keheranan karena sebelumnya Rasulullah SAW belum pernah melakukan hal ini. Hingga salah satu dari para sahabat kemudian memberanikan dirinya untuk bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sungguh kami mendengar engkau berkata sesuatu di dalam sholat yang belum pernah kudengar engkau mengucapkan itu sebelumnya. Dan kami juga melihat engkau menjulurkan tangan. Ada apa ya Rasulullah?" Rasulullah SAW kemudian menceritakan bahwa dirinya tadi sedang diganggu oleh jin ketika sedang sholat. Beliau menjawab, "Sesungguhnya iblis, musuh Allah, datang dengan membawa panah api untuk diletakkan di wajahku." Setelahnya, Rasulullah SAW mencekik dan memegangi jin tersebut. Namun setelahnya, beliau melepas jin itu dan bersabda, "Aku ingin mengikat jin itu di antara tiang-tiang masjid, hingga kalian semua dapat melihatnya menjelang pagi. Akan tetapi, aku teringat dengan perkataan saudaraku Sulaiman." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, maksud dari perkataan Nabi Sulaiman dari sabda Nabi SAW tersebut adalah perkataan yang ternukil di dalam surat Shad ayat ke-35. Dia berkata, "Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun sesudahku. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi." Al-Quran Surat Shad ayat ke-35. Menurut beberapa ulama, maksud dari peristiwa ini adalah hal itu semata-mata dilakukan Rasulullah SAW agar mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam yang mampu menundukkan bangsa jin dan setan tetap khusus bagi Nabi Sulaiman seorang. 4. Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir merupakan salah satu sahabat Rasulullah SAW yang wafat sebagai orang beriman. Beliau dan keluarganya juga dijamin masuk surga. Jadi pada suatu waktu, ketika Rasulullah SAW dan para sahabat sedang dalam sebuah perjalanan, Rasulullah SAW berkata pada Ammar bin Yasir, "Ya Ammar, pergilah engkau untuk mengambil air untuk minuman kita." Ammar pun dengan segera pergi keliling mencari sumber air terdekat. Namun di tengah perjalanan, dia dihadang oleh seorang budak yang berkulit hitam yang sengaja menghalang-halangi jalannya. Maka singkat cerita, terjadilah perkelahian di antara keduanya. Dan dalam perkelahian yang sengit itu, Ammar berhasil membanting budak berkulit hitam itu. Dan menurut beberapa riwayat, Ammar menghantam hidung budak itu dengan batu.
Setelah tersungkur ke tanah, budak itu berkata kepada Ammar, "Ampun, mohon lepaskanlah aku. Aku berjanji tidak akan menghalangi jalanmu lagi." Ammar pun kemudian melanjutkan perjalanan. Namun lagi-lagi, ada budak lainnya yang menghalang-halangi jalannya Ammar. Ammar pun terpaksa berkelahi lagi dan berhasil mengalahkan budak yang kedua ini. Dan kejadian itu terjadi berulang kali sampai 3 kali. Dan dalam setiap pertarungan, Ammar berhasil membantingnya. Setelah itu, barulah Ammar mengambil air untuk Rasulullah SAW dan para sahabat lainnya. Kejadian ini kemudian diceritakan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, "Sesungguhnya setan telah menghalangi Ammar dari mengambil air dalam bentuk seperti budak yang berkulit hitam. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memenangkan Ammar dalam pertarungan antara mereka berdua." Setelah mendengar keterangan itu dari Nabi SAW, beberapa sahabat lainnya menemui Ammar kemudian bertanya, "Wahai Ammar, sungguh beruntungnya engkau." Kemudian Ammar berkata, "Demi Allah, kalaulah aku tahu itu adalah jin atau setan, pasti sudah kubunuh tadi. Tadi itu aku hanya ingin menggigit hidungnya, tapi tidak jadi, lantaran baunya amatlah busuk." 5. Nabi Ibrahim. Kita pernah mengisahkan secara detail di video beberapa waktu lalu bagaimana setan mengganggu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail ketika mereka sedang dalam suatu perjalanan. Singkatnya, kala itu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya, yaitu Ismail. Setan berulang kali datang selama perjalanan mereka berdua dengan merubah bentuknya menjadi manusia. Setan saat itu berniat untuk menggagalkan niat Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena Nabi Ibrahim dan Ismail sadar kalau yang mengganggu perjalanan mereka ini bukanlah orang biasa dan pasti setan, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail pun melempari setan itu dengan batu sebanyak 7 kali. Dan peristiwa ini menjadi bagian dari rangkaian ibadah haji saat ini, yaitu lempar jumroh. 6. Ibnu Zubair. Ibnu Zubair atau Abdullah bin Zubair adalah seorang pemimpin masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dan awal khilafah Bani Umayyah. Beliau adalah bayi pertama yang lahir di kalangan muhajirin di Madinah. Ayahnya bernama Zubair bin Awam dan ibunya bernama Asma bin Abu Bakar. Beliau adalah sepupu dan juga kemenakan dari Nabi Muhammad SAW dan istrinya Aisyah binti Abu Bakar. Beliau termasuk orang yang dikenal menghafal seluruh ayat-ayat di Al-Quran. Ibnu Zubair pernah bercerita, suatu hari secara tidak sengaja beliau melihat sesosok jin laki-laki yang ukuran tubuhnya kecil atau pendek, hanya sejengkal tangan saja, kira-kira mungkin 30 cm. Lalu Ibnu Zubair bertanya, "Makhluk apa kamu ini?" Lalu jin kecil itu menjawab, "Aku ini Izib." Ibnu Zubair kembali bertanya, "Apa itu Izib?" Dan jin kecil itu menjawab, "Izib ya Izib." Kemudian Ibnu Zubair memukul jin kecil itu dengan tongkatnya sampai jin itu lari terbirit-birit. 7. Imam Mujahid. Mujahid bin Jabir hidup antara tahun 21 sampai 104 Hijriyah adalah seorang tabi'in. Beliau adalah seorang imam, ahli fikih, serta banyak meriwayatkan hadis dengan derajat periwayatan yang dianggap sangat terpercaya. Imam Mujahid suatu ketika pernah bertemu dengan jin. Jin itu secara tiba-tiba muncul di hadapan beliau dan berusaha mengganggunya. Bukannya takut, Imam Mujahid malah mengejar jin itu sampai jin itu lari dan terjatuh. Imam Mujahid berkata, "Kalau kamu takut kepada mereka, mereka akan menguasaimu. Untuk itu, bersikap keraslah." Sungguh beruntungnya kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Kalau seandainya mereka bisa terlihat, mungkin banyak dari kita yang setiap hari akan risih menjalankan aktivitas. Nah, selain berwujud seperti manusia, jin juga ada yang bentuknya seperti binatang. Bahkan Imam Bukhari menyebutkan dari sekian riwayat yang menyangkut perubahan bentuk jin, antara lain dalam bentuk ular.
Sementara itu Ibnu Taimiyah menulis dalam kumpulan fatwa-fatwanya bahwa jin dapat mengambil bentuk manusia atau binatang seperti ular, kalajengking, sapi, kambing, dan kuda. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Al-Quran Surat Fatir ayat ke-6. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.